Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue kasih tahu ke kalian iOS 18, panduan, dan tips hemat baterai iPhone yang mungkin bisa aja bikin baterai iPhone kalian jadi tidak boros lagi. Jadi panduan dan tips ini wajib kalian ketahui. Simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Ya, disclaimer dulu, panduan dan tips yang akan gue kasih tahu ini bisa jadi pengaruh, bisa jadi tidak berpengaruh. Karena tetap balik ke penggunaan masing-masing sih menurut gue. Dan sudah pasti, tips dan panduan yang akan kalian ketahui ini akan membuat iPhone kalian jadi berkurang juga fitur-fiturnya gitu ya. Tapi tetap balik ke keinginan masing-masing. Ya karena kalau kalian nggak suka, ya kalian nggak perlu ikutin juga. Tapi intinya gue akan tetap bagikan panduan dan tips hemat baterai iPhone. Oke, kita langsung mulai aja dari yang pertama. Oke, yang pertama, of course, update version aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang biasa kita gunakan. Contohnya seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu memiliki version update yang harus kita update selalu ya. Alias kita harus up to date juga karena setiap aplikasi akan melakukan perbaikan di aplikasi tersebut. Caranya kalian tinggal pergi ke App Store. Di App Store seperti ini kalian pilih yang sudut kanan atas, yang profile. Lalu kalian refresh aja menunya dan kalian bisa update all aplikasi-aplikasinya gitu. Dan ini penting banget karena setiap aplikasi itu melakukan peningkatan serta perbaikan. Jadi penting untuk selalu up to date di version terbarunya. Oke, lanjut ke settingan baterai yang ada pada iPhone. Ini khususnya untuk iPhone 15 Pro model ya, atau di bawah iPhone 15 Pro model juga bisa, tapi mungkin disesuaikan aja fiturnya. Caranya pergi ke setting, lalu pilih ke menu baterai, dan di dalam menu baterai seperti ini, ketika kalian pilih yang charging, di sini kalian pilih ada pilihan limit charging mulai dari 80%, 85%, 90%, 95%, hingga 100%. Dan gue lebih menyarankan untuk di 90% aja udah cukup. Tapi kalau teman-teman mau 100% juga nggak masalah. Karena efeknya ketika kalian menggunakan hingga 100%, di sini ada set limit to 100%, dan tentunya kalian bisa aktifkan optimize baterai charging. Tapi sebenarnya dari Apple pun pada laman websitenya di sini itu tidak menyarankan hingga 100% gitu ya. Jadi sebenarnya kalian cukup charger di 90 atau 95% juga udah baik gitu ya. Nggak perlu sampai 100%. Dan memang seperti ini yang biasa gue lakukan adalah di 90%. Dan ini juga gue lakukan di iPhone 15 Pro gue ya. Jadi di iPhone 15 Pro pun settingannya juga sama. Lo bisa lihat sendiri. Nah, ini untuk iPhone 15 Pro settingannya sama seperti ini gitu. Jadi sama dengan iPhone 16 Pro gue. Settingannya seperti ini untuk charging baterainya. Karena memang rasanya kita tuh nggak perlu sampai 100% ya. Cukup di 90 atau 95% aja harusnya udah lebih dari cukup gitu. Bahkan kalau gue lagi buru-buru ya gue di 80% aja udah cabut charger. Dan tentunya settingan baterai ini atau limit charger ini itu berkesinambungan juga sama baterai health yang ada pada iPhone kalian gitu ya. Jadi kalau kalian balik ke menu di sini kan ada baterai health nih. Nah, lo bisa lihat 15 Pro gue baterai health masih di 92%, dan tentunya kalau iPhone 16 Pro masih di 100% ya. Cycle count masih di 10, untuk 15 Pro di cycle count di 359. Lo bisa lihat sendiri. Jadi intinya settingan charger ini itu sangat berkesinambungan banget sama baterai health kalian juga. Dan tentunya ini juga berpengaruh nih sama hemat baterai iPhone kalian gitu. Oke? Tapi gue rasa kalau baterai health yang udah di bawah 80% atau udah di bawah 85%, gue rasa sepertinya chargingnya nggak perlu dilimit sampai 80% deh, karena daya tahannya pasti kan berkurang ya. Jadi gue rasa itu bisa di 90 atau 100% sekalipun buat teman-teman yang mungkin baterai health iPhone-nya sudah di bawah 85% atau 80% gitu. Lalu lanjut, apalagi sih yang dirubah, yang diperlukan? Tentunya settingan auto brightness. Nah, auto brightness sebelum-sebelumnya gue seringnya disable, tapi sekarang gue pengen di enable karena memang ketika lu lagi dalam kondisi terang ataupun gelap situasi lu tuh nggak perlu capek-capek untuk naikin turunin si brightness-nya ini gitu. Karena konsumsi baterainya cukup lebih besar juga ya. Kalau misalkan dalam kondisi terang atau sekeliling lu lagi terang banget gitu, kalau lu terlalu terang juga sebenarnya itu malah jadi bikin konsumsi daya baterai HP lu cukup lumayan kesedotnya. Jadi gua pikir lebih baik diaktifkan saja auto brightness-nya. Ada di mana settingannya? Ada di accessibility. Nah, di sini lu pilih yang display and
teks, terus lu scroll ke bawah, auto brightness-nya ini lu enable. Ya ini sekarang lagi gue disable, kenapa? Karena kan lagi dipakai buat konten, takutnya terlalu terang, jadi tulisannya tidak berpengaruh gitu ya, tidak terlihat gitu. Lu bisa lihat tadi perbedaannya ketika gue langsung aktifkan auto brightness, dia langsung menyesuaikan kondisional atau situasi sekeliling iPhone ya, karena memang ini penuh cahaya, ruangannya lagi penuh lighting, jadi cukup terang banget ya gitu. Dan ini karena lagi syuting aja atau lagi bikin konten aja, jadi lebih baik gue matiin aja. Cuman gue menyarankan untuk teman-teman diaktifkan aja auto brightness-nya ini. Seperti itu. Oke? Selanjutnya ini adalah hal yang paling penting juga nih. Gunakan WiFi atau Wi-Fi ya. Entah gimana pronunciasi, tapi intinya gunakan Wi-Fi. Karena kenapa? Ya karena kalau paket data tuh kan mencari sinyal terbaik ya di sekeliling lo. Jadi kalau lo lagi dalam suatu tempat atau ruangan, sebisa mungkin, semaksimal mungkin terhubung ke koneksi Wi-Fi lah. Jangan pakai paket data. Karena kalau pakai paket data kan dia mencari sinyal tuh ya. Sinyal terbaik gitu ya. Ya dan itu yang membuat drain baterai atau baterai kalian jadi lebih boros karena dia cari sinyal terus gitu. Apalagi kalau susah sinyal tuh. Nah, itu lumayan tuh jadi bikin baterai lebih boros lagi gitu. Jadi better gunakan Wi-Fi atau Wi-Fi ketika kalian lagi di suatu tempat atau dimanapun kalian berada, itu akan jauh lebih baik ketimbang kalian menggunakan paket data. Karena ya kita tahu sinyal operator kan juga tergantung frekuensi sekitar ya. Ya namanya juga jaringan mobile gitu ya. Harus menyesuaikan frekuensi di sekelilingnya. Jadi wajar aja kalau kalian pakai paket data, baterai terasa lebih boros dan lain sebagainya ya, karena memang untuk mencari sinyal itu yang dikonsumsi adalah baterainya gitu. Makanya gue menyarankan untuk menggunakan Wi-Fi atau Wi-Fi ketika kalian lagi dimanapun, baik di ruangan, di mana aja lah, lebih baik Wi-Fi gitu. Oke? Lalu gunakan juga fitur low power mode. Nah, nih fitur low power mode ini penting ya. Jangan asal gunakan. Digunakan ketika kalian memang membutuhkan. Memang Apple menganjurkan gunakan low power mode ini ketika kalian di bawah 20% atau 10% seperti laman website Apple di sini. Jadi low power mode itu fungsinya ketika kalian memang jauh dari listrik, jauh dari colokan, gunakan fitur ini. Tapi kalau misalkan kalian lagi di rumah, di kamar, di ruangan meeting, di kelas yang colokan listrik itu deket, kalaupun baterai kalian sudah di bawah 20%, kayaknya nggak perlu mengaktifkan low power mode ini. Jadi low power mode ini kondisional ya, digunakan ketika bener-bener dibutuhkan. Jangan asal gunakan gitu, jangan dalam kondisi 52% kayak gini, lu gunain tuh low power mode. Ya nggak perlu kalau menurut gue ya, karena itu pun terjadi di 15 Pro gue ini ya. Ini udah setahun penggunaan, beberapa bulan terakhir ini memang gue research dengan cara tidak menggunakan low power mode ketika 20%. Kalau kita cek ke baterai activity gua di sini, lu bisa lihat sendiri deh 15 Pro gua. Ada nggak warna kuning? Nggak ada, adanya warna merah. Lu bisa lihat, gua tidak menggunakan low power mode. Ya, kelihatan ya itu warna merah. Nah, itu gua tidak mengaktifkan low power mode. Jadi udah 20% ya udah, di bawah 20% atau 10% tidak gua gunakan low power mode ya karena colokannya deket. Jadi gua charger langsung. Nggak perlu gua gunain low power mode. Gitu, oke? Paham ya? Jadi intinya, kalian tuh nggak perlu menggunakan low power mode sesering mungkin, karena memang fitur ini dibutuhkan ketika urgency aja, atau kondisional aja, seperti laman website Apple yang udah informasikan, gitu. Selanjutnya, tipsnya ini sebenarnya mungkin pengaruhnya sedikit, tapi ya siapa tahu bisa jadi penghemat daya baterai iPhone kalian lebih baik, gitu ya. Atau bisa kita katakan, hemat baterai iPhone kalian jadi lebih baik. Yaitu, wallpaper always on display di disable aja. Adanya di bagian setting, lalu kalian pergi ke display and brightness, lalu kalian pilih menu always on display. Dan gue ingetin, ini mungkin buat iPhone yang mendukung fitur always on display. Yang tidak mendukung always on display, ya mohon maaf. Oke, di always on display ini ada show wallpaper. Nah, ini lu disable aja cuy. Karena kalau lu enable, ketika lu kunci iPhone-nya, ada always on display wallpaper-nya. Kelihatan ya? Oke, gue kunci. Tuh. Tapi kalau misalkan lu disable, wallpaper ini tidak muncul. Gue contohkan. Jadi dia gelap seperti ini aja. Dan ini lumayan ya, harusnya berpengaruh sekali dalam menghemat baterai iPhone kalian, gitu. Jadi menurut gua, kalian cukup di-disable aja fitur show wallpaper pada always on display. Oke, selanjutnya apa lagi nih bang tipsnya? Tipsnya yaitu kalau kalian memang tidak memerlukan 120 Hz buat iPhone nih yang mendukung 120 Hz ya. Kalau misalkan kalian di kondisi lagi tidak membutuhkan promotion 120 Hz tersebut, gue rasa di disable aja ya, di limit lebih tepatnya. Adanya di bagian settingan, pergi ke accessibility, pergi ke motion, dan di bawah ini adanya fitur limit frame rate. Kelihatan ya? Limit frame rate. Ketika kalian enable ini, frame rate kalian akan turun ke 60 Hz aja. Jadi perlu dipertimbangkan, meskipun ini bisa jadi salah satu faktor untuk menghemat daya baterai pada iPhone kalian, tapi kerugiannya ya kalian kehilangan fitur 120
Hz, alias kalian tidak merasakan 120 Hz. Tapi kalau kalian ini disable, ya pastinya kalian bisa merasakan 120 Hz gitu ya. Karena cukup beda tuh 60 ke 120. Makanya tadi di awal udah gue bilang ya, udah gue mention tuh di awal bahwasannya tips atau panduan yang kalian ketahui ini bisa jadi fiturnya berkurang untuk iPhone kalian. Ya memang kayak gini untuk nyemat baterai gitu ya, pasti fitur jadi berkurang gitu. Tapi ya balik ke teman-teman, kalau gue sih nggak masalah, gue lebih pilih disable frame rate-nya, mendingan gue tetap 120 Hz daripada 60 Hz. Karena emang beda cuy, 60 sama 120 Hz tuh beda banget sih di iPhone, beda gitu. Oke? Selanjutnya nih, buat teman-teman yang mungkin lagi menggunakan iOS 18.1 beta version atau nantinya pada saat resmi dirilis pun iOS 18.1, sepertinya fitur Apple Intelligence kalau kalian tidak terlalu menggunakan banget, lebih baik di disable aja. Cara disable-nya di setting, lalu pergi ke Apple Intelligence and Siri. Nah, di sini kalian disable aja. Lagi-lagi seperti udah gue katakan di awal, fitur jadi berkurang ya. Ya namanya mau hemat baterai ya jadi begitu. Tapi intinya kalau kalian tidak memerlukan atau tidak membutuhkan, lebih baik di disable aja. Cuman jujur karena ini masih beta version, ya sayang aja sih. Tapi semoga pada saat nanti resminya dirilis, Apple Intelligence ini tidak berpengaruh sama baterai. Harusnya ya. Karena ini kan fitur yang memang Apple bangga-banggakan untuk iPhone 16 series tahun ini mungkin ya. Jadi better kalau memang kalian tidak memerlukan atau kalian ingin hemat daya baterai, di disable aja. Nanti baru di enable lagi kalau kalian memang tidak sedang mengirit baterai gitu atau tidak sedang menghemat kapasitas baterai kalian gitu. Ya, lanjut of course yaitu notification. Nah, ini penting banget nih. Adanya pada bagian settingan, terus kalian pilih menu notification di sini. Oke. Di sini nggak usah semua aplikasi kalian aktifkan notification-nya. Jadi cukup yang kalian perlukan aja. Contoh, misalkan nih Apple TV Keyboard nih. Ini gue nggak perlu nih, gue disable aja deh. Lalu misalkan App Store, lu nggak perlu, lu disable aja. Jadi intinya kalian sortir sendiri dan kalian sesuaikan kebutuhan sendiri aplikasi mana yang memang kalian tidak membutuhkan notifikasinya. Itu penting banget. Jadi kalian perlu sortir aplikasi-aplikasi yang ada pada iPhone kalian yang kalian tidak memerlukan notifikasinya. Kayak gini nih, gua tidak semuanya aktif, beberapa off gitu. Bahkan TikTok aja off tuh notifikasinya. Karena memang kalau sosmed gue lebih cenderung langsung buka ke inbox-nya gitu ya. Kalau TikTok ya gue ke notifikasi aplikasinya, gue nggak perlu nerima notifnya. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing untuk notifikasi, cuman gue rekomendasiin untuk di turn off atau di disable aja apabila kalian tidak membutuhkan pada aplikasi tersebut gitu. Oke? Selanjutnya, ini yang paling penting dari zaman iOS 11 mungkin ya. Gue tuh udah bahas iOS tuh dari iOS 11 ya. Video lama ada banget nih di sini nih. Lama banget tuh. Jadul banget. Yaitu fitur background app refresh. Bener banget. Fitur ini paling banget berpengaruh sama penghematan baterai ya. Adanya di bagian setting, lalu kalian ke general, lalu kalian pergi ke background app refresh. Ya, bener banget. Di sini kalian nggak perlu semuanya enable seperti ini. Ini gue cuma contohin ya, makanya tadi gue enable dulu. Jadi kalian nggak perlu enable seperti ini, kalian bisa disable aja sesuai keperluan teman-teman. Misalkan, gue nggak perlu ini gue nggak perlu, ini gue nggak perlu, ini gue nggak perlu. Terus ini gue nggak perlu, ini nggak perlu, ini juga nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Pokoknya intinya kalian sesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Bahkan kalau kalian pengen semuanya nggak perlu, ya kalian bisa turn off aja langsung background app refresh ini gitu. Tapi intinya disesuaikan ya, jangan ngikutin gua. Disesuaikan keperluan mana terhadap kalian sendiri, aplikasi mana yang ingin kalian disable background app refresh-nya. Emang background app refresh apa sih bang? Ya background app refresh tuh ketika kalian buka aplikasi seperti ini nih, dalam mode di belakang layar kayak gini, ini tuh masih running, dia masih nge-refresh gitu ya. Tapi kalau kalian disable, dia tuh di dalam seperti ini nggak refresh. Ketika kalian buka, baru dia merefresh gitu. Itu namanya disebut background app refresh. Seperti itu. Oke? Paham? Kita lanjutin. Lanjut, yaitu bukan lain dan tidak bukan terkait location. Bener banget. Di bagian setting lagi, masih pada bagian setting, kalian pergi ke privacy and security. Nah, di sini kan adanya location service nih. Kalian pilih. Kalau memang kalian tidak membutuhkan, kalian bisa disable location service. Tapi kalau gue lebih cenderung tetap membutuhkan. Cuman, gue pengennya kalian atau gue pengen edukasi ke teman-teman semua yang nonton video ini, untuk aplikasi-aplikasinya nih, jangan di-always semua. Dibikin seperti kayak gue gini, while using. Artinya, ketika kalian menggunakan aplikasi tersebut, baru deh location-nya bisa berjalan. Tapi kalau kalian sedang tidak menggunakan aplikasi tersebut, ya lokasinya jadi nggak berjalan. Contohnya, misalkan Gojek nih.
Kalian bisa never atau while using the app. Berarti pada saat lu lagi menggunakan aplikasi tersebut, baru lokasinya berjalan. Tapi kalau lagi nggak menggunakan, lokasinya jadi nggak berjalan. Lalu misalkan gue contohin Widgi nih, Widgi. Nah ini while using the app or widget. Ya, karena ini berhubungan sama widget ya, customize widget. Jadi gue pilih while using the app or widget. Ketika gue menggunakan aplikasinya dan widgetnya, lokasinya baru berjalan atau baru bisa akses. Kenapa gue tidak menyarankan disable location service? Ya karena ini berkesinambungan dengan location lu, dengan Find My App lu gitu ya. Contohnya location alert, share my location. Nah, kalau gue buka share my location ini, terus gue pilih yang Find My iPhone, di sini gue enable semua karena ini berkesinambungan dengan fitur Find My App. Ya, bahaya banget kalau gue harus disable location service-nya gitu. Jadi intinya alasan gue tidak menyarankan untuk disable location service karena berkesinambungan dengan fitur Find My App. Jadi gue lebih menyarankan aplikasi-aplikasinya yang kalian sortir di dalam location service ini. Dan tidak cuma itu aja ya. Di system service masih di location service ini, scroll ke paling bawah adanya system service. Nah, di sini ada iPhone Analytics. Ini kalian disable aja cuy, nggak perlu. Bahkan signification location juga kalau memang kalian tidak memerlukan, kalian bisa disable ini gitu. Tapi menurut gua cukup di iPhone Analytics aja sih yang kalian disable. Oke, masih di privacy and security, kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, kalian pilih yang Analytics and Improvement. Nah, di sini nih jangan di-enable semua seperti ini ya. Ini gue mencontohkan aja. Kalian bisa disable seperti ini yang kalian tidak perlukan. Tapi gue rasa beberapa teman-teman yang nonton di sini juga nggak terlalu memerlukan semuanya ya. Jadi lebih baik di-disable aja. Kalau gue menyisakan share iCloud Analytics kalau gue. Tapi terserah teman-teman kalau mau disable semua pun nggak masalah. Tapi kalau mau di-enable pun beberapa silakan juga nggak masalah gitu ya. Intinya balik ke kebutuhan masing-masing karena ini Apple tuh dapat informasinya iOS kita bermasalah atau enggak tuh dari sini. Gitu. Jadi lebih baik di disable ataupun di enable terserah kalian. Intinya iOS mempelajari kita sih, lebih tepatnya iOS mempelajari kita ya tentunya dari fitur-fitur ini gitu ya. Jadi gue saran seperti share with app developer ya, kalian kalau nggak perlu ya udah di disable aja gitu. Bahkan kalau perlu semuanya di disable juga nggak masalah gitu. Oke, lanjut masih pada bagian settingan yaitu terkait keyboard haptic. Adanya di Sound and Haptic ya, di menu Sound and Haptic ini. Nah, kalian scroll ke bawah, di sini adanya keyboard feedback. Ya, keyboard feedback ini yang hapticnya kalian disable aja. Gue rasa kalian nggak memerlukan gitu. Intinya, kalau kalian enable ini, kalian ngetik tuh kayak ada haptic feedback gitu. Jadi, lebih baik di disable aja. Oke? Lalu musik haptic juga ya, adanya di settingan, terus kalian ke accessibility, terus kalian pilih ke musik haptic ini. Ini gue saranin di turn off aja. Mungkin ini bisa jadi salah satu faktor untuk bisa menghemat daya baterai kita biar nggak jadi boros gitu. Oke? Lalu juga di disable juga sound recognition-nya. Nah, masih di accessibility ya. Masih di menu accessibility, sound recognition ini kalaupun kalian turn on, kalau kalian nggak pakai, lebih baik di turn off aja ya. Karena kan ini berhubungan ya sama suara-suara. Misalkan kayak baby crying gitu ya. Kenapa adanya fitur ini? Ya kalau misalkan ada bayi lagi nangis, kalian lagi agak jauh dari bayinya, tapi si HP mendengar ada suara bayi, dia akan memberikan notifikasi tuh bahwasanya ada bayi lagi nangis gitu. Dan gue rasa kalau kalian tidak memerlukan banget, ya lebih baik di disable aja gitu. Oke? Dan terakhir yaitu kalian cek ke baterai activity kalian. Ya, di sini 16 Pro gua nggak terlalu gue sering gunakan sih, tapi gue mau tunjukin di iPhone 15 Pro gua aja. Jadi di sini kalian harus sering-sering menganalisa konsumsi apa yang paling banyak bikin baterai iPhone kalian jadi boros. Ya, di sini kalian harus baca sendiri penggunaannya apa aja sih gitu ya. Kalian harus paham sendiri penggunaannya. Di sini contohnya nih gue scroll TikTok terus nih. Scroll IG, Twitter nih 3 aplikasi ini nih sering banget gue berwarawiri di aplikasi tersebut. Jadi ya konsumsinya lumayan besar di 3 aplikasi ini terkait baterainya gitu ya. Kalau untuk di iPhone 16 Pro gue nggak terlalu banyak karena memang iPhone 16 Pro jadi secondary hanya untuk konten aja. 15 Pro daily gue sekarang. Jadi ya lu bisa lihat sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya kalian biar tahu mana sih aplikasi yang bener-bener kalian banyak banget konsumsinya, atau bisa kita katakan kalian sering banget tuh menggunakan aplikasi itu pada iPhone kalian. Jadi ya ini penting banget untuk kalian pelajari dan menganalisa kira-kira apa yang bikin baterai kalian jadi boros, penggunaan apa kalian sampai baterainya jadi boros gitu. Oke?
Tapi tetap balik lagi seperti di awal gue udah katakan ya, balik ke penggunaan masing-masing. Panduan dan tips tadi cuman sebatas tindakan preventif saja. Setidaknya kalian sudah melakukan tips-tips atau panduan yang tadi udah gue berikan gitu. Cuman tetap balik ke kebutuhan masing-masing dan penggunaan masing-masing gitu ya. Karena gue juga nggak bisa menjamin penggunaan gue kan sama kalian juga berbeda. Jadi dengan adanya panduan ini dan tips ini yang udah gue kasih tahu, gue berharap iPhone kalian jadi nggak boros. Tapi ya gue berharap juga kalian bisa menilai mana yang kalian perlukan dan mana yang kalian tidak perlukan gitu ya. Karena kan tadi udah gue bilang, ada beberapa fitur yang jadinya tidak terpakai, jadi sayang gitu. Oke? Ya udah, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga sangat ngebantu banget buat teman-teman semua dan semoga sangat bermanfaat juga buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.